Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du. Wa ruwiya lan den riwayataken an Ma'ruf al-Karhi annahu satune Ma'ruf al-Karhi iku qala ngendika sapa al-Karhi lamma mata arikalane sedo sapa Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah kang dadi santrine Abu Hanifah lam yakun oranana minan nasi saking menungso sapa ahadun wong siji hadoro kang nekani sapa ahad janazatahu ing jenazah si Abu Yusuf li annahu karana temen satune Abi Yusuf iku kana ana sapa Abu Yusuf iku yadkhulu masuk manjing, kalau sekarang terlibat bahasa Indonesiane sapa Abu Yusuf fi amri sultan ing dalam persoalan kepemerintahan. Faraaituhu maka ningali sapa insun ing Abu Yusuf fil manami ing dalam turu qabla ayyud fana ing dalam sadurunge den sareaken den pendem sapa Abu Yusuf. Fakultu maka ngucap sapa insun lahu maring Abi Yusuf ma ing opo fa'ala agawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira. Qala jawab sapa Abu Yusuf ghafara ngapurali maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Kultu ngucap sapa ingsun bimadza kelawan opo sebab opo. Qala jawab sapa si Abu Yusuf binuskhi sebab nasihate ingsun lil muta'allimin maring piro-piro para santri wong kang pada belajar. Fantabahtu mangka nuli tangi ingsun minan naumi saking turu. Fasyahidtu maka nuli nekani ingsun janazatahu ing janazae Abu Yusuf. Diriwayatkan dari Ma'ruf al-Karhi menceritakan tentang nasibnya Abu Yusuf yang menjadi muridnya Abu Hanifah, bahwa ketika Abu Yusuf itu wafat, itu tidak ada seorang pun yang menghadiri pemakamannya sampai senyolatilah kata. Tak seorang pun yang mendatangi jenazahnya untuk mencalati. Sepi, nggak ada orang. Apa sebabnya? Karena secara formal kehidupannya Abu Yusuf itu orang yang banyak terlibat dalam dunia pemerintahan. Kita maklum orang kalau zaman sekarang terlibat dengan dunia pemerintahan pasti ujung-ujungnya KKN. Ya kan? Jadi dicap jelek karena dia dicap kiainya pemerintah. Dan zaman saya ini dicap sebagai kiainya Prabowo. Kira-kira begitu. Karena saking dekatnya dengan pejabat, dengan pemerintahan, begitu wafat, itu tidak seorang pun yang hadir. Mensolati gak ada. Akhirnya kata Ma'ruf al-Karhi, sebelum pemakaman, yes pokoknya ada tapi sepi lah. Padahal itu orang alim betul itu. Muridnya Abu Hanifah yang luar biasa itu Abu Yusuf itu. Bahkan ketika saya S1 di Irak itu, pelajaran fikihnya mazhab Hanafi, itu yang dipakai itu kitabnya, muqarrarnya itu, diktatnya itu yang banyak menukil tentang pendapatnya Abu Yusuf.
Lu segitu alimnya lu tentang fikih Hanafi. Tapi begitu wafat, ya siji loro yang nyolati, 1-2, enggak banyak orang. Bahkan orang-orang besar tidak ada. Lah, sebelum dikubur, dimakamkan, Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu mimpi bertemu dengannya. Lalu Syekh Ma'ruf Al-Karhi bertanya, Abu Yusuf, madza fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Kau sudah mati sekarang. Jawabnya, ghafarallahu dzambi. Allah telah memaafkan dosa-dosaku. Kemudian Ma'ruf Al-Karhi bertanya, bimada? Sebab apa? Jawabannya, binasihati lil muta'allimin. Sebab aku selalu dorong santri kokon pada ngaji, kokon pada belajar sing temenan. Jadi nuturi ngono kuwi itu jadi sebabnya diampura dosa. Nah ini ibu-ibu mana nggak pada ngaji? Ibu-ibu mana nggak pada ngaji ini? Pada khed semua apa nifas? Kok ibu-ibu nggak ada yang ngaji ini? Pada kemana yang ibu-ibu? Halo? Ibu-ibu pada kemana nggak pada ngaji? Dah. Wa ikana lan lamun ana apa niyatuka niat sira was qasduka lan tujuan sira bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi taala lan ing dalem antarane Allah taala min talabil ilmi saking nggolet ngilmu iku al hidayatu wa in kanat niyatuka wa qasduka iku al hidayatu amri hidayah bi antanwiya kelawan yen niat sapa sira bitaksilihi kelawan ngasilaken ilmu niat izalatal jahli ing ngilangaken kebodohan annafsika saking awak sira wa ansa iril juhali lan saking sekabehane pira-pira wong kang bodoh wa ihya ad-din lan ing ngurip-ngurip agama wa ibqa al-islami lan ing netepaken atawa jaga agama Islam bil ilmi kelawan ilmi wad darul akhirati lan darul akhirah waridallahi ta'ala lan ing ridone Gusti waridallah lan ridone Allah taala wa tanwilan niat sapa sira bidzalika kelan mengkon-mengkonon tolabul ilmi niat asyukra ing nyukuri ala nikmatil akli ing atase nikmat akal wa nikmatis sihatil badan lan nikmate sehate badan duna mujarradir riwayati dudu sekedar cerita-cerita dudu sekedar pidato ail hamli tegese gawa wan nakli lan mindah minal anil ulama isaking ulama fa absyir maka bungaha sapa sira fa innal malaikata maka temen satune malaikat iku tabsutum beber gelar sapa malaikat laka maring sira airidon tegese krana ridho bima kelawan barang tatlubu kang nyupri sapa sira nggelar ajni khataha ing serwiwine malaikat ai tadauha tegese nyeleaken sapa malaikat ha ing ajnihataha litakuna supaya ana opo ajniha iku witoan dadi lemek dadi karpet merah nih saiki laka kadune sira ida masyaita nalikane lumaku sapa sira terus kata musannif jika kamu mencari ilmu, nah ini pentingnya nata niat mondok.
Pentingnya nata niat mencari ilmu, kuliah, sekolah. Jika kamu niatmu mencari ilmu, antara kamu dengan Allah kontraknya adalah al-hidayah, mencari kebenaran. Awas, niatnya mencari kebenaran. Wa izalatul jahli, niatnya menghilangkan kebodohan. An-nafsika wansair jual, niat menghilangkan kebodohan awake dewek dan menghilangkan kebodohannya orang lain. Berarti maknanya kalau nanti saya bisa, saya ajarkan kepada orang lain. Wa ihya'uddin, tujuannya adalah menghidupkan agamanya Allah. Wa ibqaul Islam, menjaga melestarikan Islam bil ilmi, dengan ilmu. Wa darul akhirati, niate ngaji golek ilmu karena kanggo sangu akhirat. Waridullah, dan niatnya mencari ridhone Gusti Allah. Yang terakhir, wa tanwi bidzalika asyukra, ngajine sekolahe diniati kanggo nyukuri awak, nyukuri akal yang nikmat terbesar. Maka jare musonif fa'absyir, kalau niatmu ngajine kuliahmu seperti itu, berbahagialah, karena hidupmu akan selalu dikawal oleh malaikat. Malaikat itu menggelar sayapnya sebagai karpet merahmu dalam perjalanan hidupmu. Lebih hebat daripada presiden. Presiden cuma karpet merah, ini malaikat yang berbaris selalu membersamai kita. Itu kalau niat ngajine, niat sekolahnya, niat kuliahnya, niatnya seperti tadi, bukan seperti sekarang. Niat sekolah, niat kuliah cuman mencari orang tua kerja mencari duit demi anaknya kuliah. Anak kuliah demi mencari pekerjaan, anak bekerja demi mencari duit untuk anaknya. Muter terus. Kapan generasi emas akan terwujud? Kapan orang itu, masyarakat itu akan bisa membebaskan anak keturunannya? Yang benar itu begini. Nak ngaji, nak kuliah, nak belajar lillahi ta'ala, li izalatil jali, wali ikla'i dinillah, wali dan syukur nikmatnya Gusti Allah. Apapun yang terjadi, urusannya Gusti Allah. Lihat sekarang coba, orang tua siang malam di warteg demi duit untuk anaknya kuliah. Anaknya kuliah demi mencari Itu sebabnya kenapa di Indonesia banyak sarjana puluhan ribu, ratusan ribu setiap tahun di wisuda, tapi semuanya pengangguran karena memang orientasi dan tujuannya adalah kuliah untuk pekerjaan. Tapi kalau kuliah, tapi kalau belajar, tapi kalau mondok itu karena Allah, tidak akan ada pengangguran. Tidak akan ada pengangguran. Niat itu mempengaruhi kesuksesan. Karena itu di sini fa'absyir. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Ayo, niatnya ditata. Wis ora usah kepengen dadi presiden, ora usah kepengen dadi menteri, ora usah kepengen dadi kiai, ora usah kepengen dadi ustaz. Aku kepengen wong bisa sing paham ilmu Gusti Allah, murid-murid agamane Gusti Allah. Nanti juga Allah yang akan ngasih SK. Udah itu. Saya setiap hari ngaji ke sana kemari dengan masyarakat itu, ya sudah lillahi ta'ala. Kalau bukan saya siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Wong semuanya pada sibuk dengan pekerjaan, dengan tugas, dengan organisasi, dengan ngalor ngidul kayak wong edan. Kokon ngaji ngomongnya sibuk, wong edan luwih sibuk. Wong edan saking sibuknya orang sempat adus, orang sempat kelabian coba. Jadi anggaran wong kok ora gelem ngaji ngomongnya alasannya sibuk, berarti lu kalah, berarti bisa ngalahkan wong edan itu.
Terus wa khitanul bakhri lan utawi fa innal malaikata terus wa khitanal bakhri lan satuhune pira-pira iwak laut iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa khitan laka maring sira ida sa'aita nalikane lumaku sapa sira aidha habta tegese lunga sapa sira ilal alimi maring wong alim. Nomor loro, nomor dua, orang yang ketika mencari ilmu itu niatnya benar, baik karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena prestasi. Nomor dua, didoakan oleh ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Setiap kali pergi keluar dari rumah, keluar dari kamar, itu didoakan karo malaikat ikan-ikan. Ikan itu orang duwe dosa. Ndongake luar biasa. Sampai orang penting lu doane hewan itu. Mulanya ketika ada orang istisqa, sholat istisqa, sunnah bawa apa? Hewan. Kenapa? Jaluk dongane hewan itu. Istri kita disuruh, lah ini orang ngaji, itu didoakan, tidak harus bawa. Keren kan? Itulah. Li'anna wa dzalika utai mengkonon-mengkonon fa innal malaikata tabsutu ila akhirih iku li'anna salahal alimi karena temen satune kebagusane wong alim iku manutun den gantungaken li'anna salahal alam itu li'anna salahal alami karena satune kebagusane alam semesta iku manutun den gantungaken bil alimi kelawan wong alim bitablighihi sebab nyampe akene alim al akama ing pira-pira hukum asyariyata kang bangsa syara. Kenapa kok sampai malaikat begitu hormatnya? Kenapa sampai makhluk-makhluk Allah yang di dasar laut sekalipun juga batu, pohon, hewan itu semuanya itu mendoakan orang yang ngaji loh. Kalau saya nanti orang ngaji bukan orang kuliah. Kecuali kuliahnya lillahi ta'ala. Itu didoakan. Kenapa? Li'annal solahal alami manutun bil alim. Karena terjaganya alam semesta, keberlangsungannya alam semesta itu manutun terkait dengan sepak terjangnya alim bitablighihi al-ahkam asy-syar'iyyah, karena para alimlah yang menyampaikan fatwa-fatwa hukum kebenaran agama. Berarti jelas toh alimnya di situ bukan anak kuliahan, tapi anak santri yang mau ngaji, karena tafsirannya li'anna solahal alam manutun bil alim bitablighihi al ahkam asy-syar'iyyah. Lo ahkam syar'iyyah kan tuh bocah kampus toh. Nah itu. Makanya Pak hadis tolabul ilmi faridotun itu agama itu. Bukan kampus. Kalau kampus itu bukan fardu. Sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa haram. Yang wajibnya 0 sekian persen. Paling banter-banter fardu kifayah. Di kampus itu fardu. Yang fardu ain itu di mana? Di kampung-kampung itu. TPQ, Madin, Pondok. Mondok aja fardu kifayahnya banyak. Kemudian allati minha kang iku setengah allati minha kang saking alam allati minha kang saking al akam syar'iyyah annal hayawana temen satune hayawan iku yahrumu dadi haram opo takdibuhu nyiksa hayawan. Yang dengan hukum-hukum syariat itu lalu terbitlah hukum haramnya menyiksa hewan. Mulanya coba sampai kalau memotong hewan pesonya harus yang kenapa? Menyakiti. Itu loh hukum bahwa haram menggunakan hewan yang senjata yang ketul. Itu didengar oleh hewan. Hewannya terima kasih. Dan yang mensosialisasikan, mengajarkan itu ya para ustadz, para kiai, para santri. Karena itu setiap santri yang ngaji, hewan ikut mendoakan sebagai rasa terima kasih.
Tuh, coba. Keren kan itu? Jadi logikanya, kenapa sih hewan-hewan kok pohon itu? Pohon juga mendoakan. Kenapa? Pohon kalau bukan miliknya nggak boleh. Yang miliknya pun tanpa ada sebab. Itu kalau ilmu tasawuf haram tuh. Kenapa haram? Kenapa nggak boleh? Karena dia sedih. Karena setelah kering tidak lagi bertasbih. Jadi dengan menjaga kelestarian alam semesta, itu menjaga keberlangsungan alam itu terus bertasbih kepada Allah. Karena itu secara hukum nggak boleh motong hewan, pohon hewan tanpa sebab. Itu nangis loh. Kalau tanpa sebab kita motong kayu itu loh. Itu kayu menangis. Kenapa? Karena seolah-olah dia diusir dari pondok, nggak lagi bisa ngaji tanpa sebab. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma seluruh alam semesta itu bertasbih. Lo kok dipetel? Lo kok dipotong? Itu lalu kemudian sebagai rasa terima kasihnya kepada orang yang mencari ilmu, yang menerapkan mengajarkan ilmu itu, berterima kasihnya apa? Mendoakan kepada para talibul ilmi. Luar biasa. Dah, kama afadahu, kaya oleh awe faidahu ing anal khayawana yakhrumu ta'ribuhu sopwal azizi wa alamatu dzalikal qasdi. Nah, sekarang utawi alamate mengkonon-mengkonon tujuan. Sekarang buktinya orang yang mencari ilmu niatnya baik lillahi ta'ala karena agama, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena dunia. Alamatnya apa? Ayo tes masing-masing sekarang kita. Sudahkah kita ngaji, mondok, kuliah itu karena Allah, karena izalatul jahli li'ila'i kalimatillah? Ini tanda-tandanya. Wa alamatu dzalika qasdi iku ayyakuna yenta'ana opo bahsul ilmi, membahas ilmu, niti-niti meneliti ilmu, fil khala'i ing dalam tingkah sepi, iku ahabbu luwih demenaken ilaika maring sira, ayyakuna saking yenta'ana opo bahsul ilmi iku fil mala'i ing dalam keramaian. Siji tandane orang yang ngajinya belajarnya karena Allah, izalatul jahli karena akhirat, lebih seneng ngajine sing sepi-sepi, ora usah rame viral. Nek sepi ora semangat, nek rame semangat. Itu tandane ora lillahi ta'ala, bukan karena agama tapi karena viralitas. Karena itu mak-mak ora pada ngaji jor. Kalau saya tetap, satu pun tetap saya ajar, tetap saya ulang. Saya ngaji itu kalau ngaji ikhya itu kadang ulang, si ngaji cuma 2, saya ajar tetap. Gak usah marah-marah. Kalau guru marah-marah yang datang sedikit, berarti gurunya kurang ikhlas, kiainya kurang ikhlas, dan itu hasilnya akan berbeda. Walaupun kemudian gerdeg jadi mangkat. Saya itu lebih suka, nyuwun sewu, saya tuh ngaji kayak gini tuh nggak suka. Karena ini ngaji bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Betul? Makanya kalau bisa yang tidur suruh pulang, suruh tidur aja, nggak apa-apa. Makanya nggak saya bangunin. Betul, dari dulu tuh saya model ngaji kayak gini tuh nggak. Kenapa? Belum kelasnya, ada yang belum kelasnya ngaji ini, nggak nyambung. Itu namanya jaga sembung, mangan endong. Jaga sembung mangan endog atau jaga sembung tuku endog, ya orang nyambung. Nggak ada nih, tapi ya biarkan, udah biarkan. Mbok menawa sok ben dadi kiai, turune niate ngaji kok. Kadang sing melek ya memang cuman karena isin tok. Aslinya kepengen turu, cuman dipaksa. Itu biarin.
Nah itu tandanya itu apa? Jadi apa? Uang kalau ngajinya ikhlas karena Allah itu tidak perlu rame. Nggak perlu viral. Sekarang kan orang selalu mencarinya viralitas. Saya selalu kalau ngaji saya rekam. Ini nanti tak buat oleh tim saya langsung. Lillahi ta'ala. Cek aja kalau buka Facebook Kanzul Ilmi Center. Video-video saya, setiap ngaji saya rekam. Langsung jadi audio. Bukan saya kepengen viral, tapi saya kepengen menyampaikan untuk orang-orang yang tidak mau ngaji. Kalau medsos tidak diisi oleh kita, siapa lagi? Masa mereka yang terus ngisi? Kita harus maju. Itu. Nah itu tujuannya Pak. Senyap. Tapi kalau eranya sekarang senyap terus, kalah kita. Yang penting niatnya dah ditotok. Tuh. Fil khala'i ahabbu ilaika min ayyakuna fil mala'i. Jadi cara tandane wong sing lebih lillahi ta'ala itu seneng ora terkenal. Seneng sepi-sepian. Wa alla tufarriqa. Yang kedua, tandanya yang lillahi ta'ala, wa alla tufarriqa lan yenta orang beda akan sapa sira baina ayang kasifa ing dalem antarané yenta kebuka opo al haqqu hak. Kebenaran ala lisanika ing atase lisan lisiro au ala lisani ghairika atawa ing atase lisane liyane sira. Yang kedua, jangan gengsi kalau apa yang kita sampaikan ternyata salah. Lalu kita juga tidak gengsi mengakui kebenaran orang lain. Kalau kita egois, maaf Pak, pendapat Bapak salah, lalu kita tidak diterima karena disalahkan orang lain padahal yang lain itu yang benar, itu tandanya tidak lillahi ta'ala. Itu bukan karena syukur, itu bukan karena nopo, tapi karena pamer. Orang yang kalau ngajinya, orang yang kalau kuliahnya belajarnya lillahi ta'ala ikhlas, salah ya salah, menerima salah. Gitu loh. Tidak langsung membela diri, lalu ngamuk-ngamuk, nggak bisa. Itu tandanya wong sing ora lillahi ta'ala. Terima kasih. Saya juga begitu kalau ngaji. Nah kemarin saya keceletot ya ngomong masalah batale wudu. Saya keceletot betul keceletot. Saya menjelaskan orang yang wudunya batal. Saya ngucap nih seperti mantu dengan mertua. Mantu dengan mertua itu kan nggak batal. Wudunya nggak batal. Pokoknya kan gini kaidahnya. Orang-orang yang haram dinikahi itu wudunya enggak batal. Lah istri kan halal, makanya wudunya batal walaupun istrinya sendiri. Lah saya keceletot, terus ada yang WA Japri, bah ngapunten tadi, saya oh iya, saya katakan terima kasih, jadi nggak usah malu. Ya namanya juga apa bahasa desatrin sabul lisan. Tuh. Itu tandanya. Nggak usah gengsi, nggak usah malu. Walaupun itu muridnya sendiri yang membenarkan. Biasa kan ada, tahu apa lo? Nah itu bukan lillahi ta'ala. Apalagi zaman sekarang kalau udah ke kampus, ke hotel, seminar, pakai jas, pakai dasi. Wong Tegal nganggo dasi ini guring. Kepedean. Wong Tegal. Hikayatun nafisatun. Ai hadhihi hikayatun nafisatun. Cerita yang indah sekali. Hikayatun ai hadhihi hikayatun, ada cerita yang indah. Waqa'a tumiba lil alamah kadene wong kang banget alime. Lil alamati kadene wong kang banget alime apa manus al maghribi, rupane manus al maghribi.
fi darsihi ing dalem pelajarane al-maghribi opo iskalun muskil. Ini ada cerita seorang allamah Man'us al-Maghribi lagi ngulang, ada muskil yang tidak bisa dia. Kan biasanya ustadz itu gengsi lah, iya kan? Aduh gengsi banget nih saya di banyak orang. Kira-kira kalau zaman sekarang begitu kan, gengsi lah. Apalagi udah profesor, biasanya gengsi. Mengakui tidak bisa itu gengsi. Lalu akhirnya dengan memberanikan diri ngarang-ngarang. Nah, Man'us al-Maghribi itu punya muskil ketika dalam pelajarannya. Wa qad hadara lan teman-teman hadir majlisau ing majlise al-Maghribi sapa immatul madzahibil arba'ah, piro-piro imame madzahibul arba'ah. Di majlisnya ulama-ulama besar semua daripada madzahibul arba'ah. Berarti kan Man'us itu kan bukan orang biasa. Anak kuntilanak. Ada kuntilanak. Kok tadi ada hehehe katanya. Masa siang-siang ada kuntilanak? Tapi suara anda kuntilanak sing Tegal kayaknya. Wahuwa idza dakhala syartun ala syartin fala yujibu al hukmu illa bitaqdimil muakhir. Wa huwa utawi muskil iku idza dakhala nalikane manjing apa syartun syarat ala syartin ing atase syarat fala yujibu maka ora tetep apa al hukmu hukum illa bitaqdimil muakhir angin kelawan dinginaken lafad kang den akhiraken nahu in kalamta indahol tadaro fa anti tolikun fala yaqau tolakun indau illa bidukhuli faqala dzalika syekh lam nara li hadzal qauli dalilan fi kalamil arab faqala lau hamdan. Tuh hamdan gue wa huwa yauma idzin saghirun ma qalahul imam syafi'i wal haq fazajarahu nas min kulli janibin li sigari faqala syekh da'u fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi kusumatun wa in kana min saghirin. Jadi ngene ceritane tak cerita kezet. Man'us al-Maghribi lagi mulang ngajar kayak gini. Yang hadir ulama-ulama besar dari madzhabul arba'ah. Tiba-tiba di tengah pengajian ada muskil. Muskilnya apa? Jika ada dua syarat, itu loh. Jika ada dua syarat, maka tidak akan bisa membuat ketetapan hukum kecuali lafaz yang diakhirkan itu didahulukan. Illa bitakdimil muakhir. Contohnya di sini in kalamta, in dakhaltad dar atau in kalamtu, in dakhaltu. Maknanya apa? Ketika saya bicara, ketika itu kan berarti syarat itu. In syartiyah. Ketika saya bicara atau jika saya bicara, jika saya masuk ke rumah, maka kamu saya tolak istrinya. Itu ada dua syarat. Syarat jika saya bicara dan kedua syarat jika saya masuk rumah. Fa anti tolikun fala yaqau. Kalau begitu tidak akan jatuh tolak. Kenapa? Karena di situ ada dua syarat. Katanya begitu. Terus fala yaqau at-talaqu indau illa bidukhul faqala dzalika syekh. Lah Syekh Man'us ngene iki laka dalile menurut ulama ki laka dalile lam nara li hadzal qauli dalilan fi kalamil arab. Dalam kalam ilmu Arab nahwu itu enggak ada dalilnya kayak gitu itu. Harus mendahulukan yang akhir. Berarti apa? Tadi bahasanya in kalamtu, in dakhaltu. Yang akhir itu in dakhaltu. Berarti katanya biar kekuatan hukum maka lafaz yang terakhir harus didahulukan. Berarti menjadi apa? In dakhaltu wa in kalamtu fa anti baru kekuatan hukum. Terus jare Syekh ngene iki laka dalile. Ora iso ngene iki.
Akhirnya apa? Faqala lahu Hamdan. Hamdan nyong ke lho. Sini ngomai nyong kayak Hamdan. Ngomong bocah cilik. Paling cilik kalau nikah sing teka siapa? Ulama-ulama besar. Ana bocah cilik sing arane Hamdan. Ngacung tangan. Ngomongnya apa? Maqalahul Imam Syafi'i wa wal haq. Sampean ngomong kok. Bocah cilik ngomong. Jenengan kok ngomong jare laka kekuatan hukum. Kowe ana dalile, si ngomong ku Imam Syafi'i. Jare siapa? Samdan kowe siapa? Bocah cilik. Ulama nengok kabeh ngguri. Bocah cilik ngerti apa? Gitu loh. Tapi Syekh Man'us Al-Maghribi lihat reaksinya ulama melarang anak kecil bicara. Biarkan dia bicara. Fa innal haq, karena kebenaran itu tidak ada sekat antara tua kecil, siapapun laki-laki atau perempuan. Biarkan dia bicara. Berarti dia tidak malu disalahkan kan? Bahkan silakan untuk bicara walaupun itu anak kecil. Itu loh tandane wong mulang, tandane wong ngaji, wong belajar, wong kuliah lillahi. Zaman saiki langsung sekolah karo sekolah berantem. Gimana mau lillahi ta'alanya? Kenapa tawuran sekolah antar sekolah? Itulah bukti sekolah-sekolah yang murid-muridnya tidak lillahi. Wa utai muskil iku idza daqala nalikane manjing opo syartun syarat ala syartin fala yujibu maka ora tetep opo al hukmu illa bitakdimil muakhirnahu in kallamtu. Lamun guneman ingsun indaqaltu lamun ngomong da manjing ingsun andaro ing umah fa anti maka utawi sira iku talikun fala yaqau maka ora tumiba apa tolakun tolak indahu munggue almanus atau al-maghribi illa bidukhuli angin kelawan manjing. Faqala maka ngucap sapa dzalika syekh lam naro ora ningali sapa li hadal qauli maring ikilah qaul dalilan ing dalil fi kalamil arabi ing dalam kalame wong Arab. Faqala maka ngucap lau maring al-maghribi sapa Hamdan wa utawi Hamdan yauma idin ing dalam nalikane lam naro li hadal qauli iku saghirun ngucape ma utawi barang pola kang ngucap imam sopal Imam Syafi'i iku huwa utawi ma iku al-haq fazajarahu maka nuli nglarang hu ing Hamdan sapa annasu menungso mingkuli janibin saking saben-saben arah-arah li sigorihi kerana cilike Hamdan. Faqala maka ngucap sapa asy-syekh da'u ninggala sapa sira ing Hamdan fa innahu maka temen satune kelakuan iku laisa ora ana bainana ing dalem antarane kita wa bainal haqqi lan ing dalam antarane kebenaran opo khusumatun permusuhan wa ingkana senajan ana opo hak iku min sogirin biarkan dia bicara karena kebenaran itu tidak melihat besar kecilnya. Wa min khususiyatina lan iku setengah saking piro-piro keistimewaan kita qabulul haqqi utawi nerima kebenaran. Di antara khususiane umat Kanjeng Nabi Muhammad itu harus mau menerima kebenaran dari anak zaman biyen ora iso. Walau min sogirin waradus sogir lan nolake bocah cilik alal kabiri ing atase wong gede. Jadi kalau bicara ilmu anak kecil boleh tidak setuju dengan orang tua sekalipun. Kalau bicara kebenaran ilmu. Umpamane ana wong tua, "Nah, salat kowe ora wajib." Umpamane. Maka anak boleh membantah. Tapi dengan cara yang atau orang tua yang lebih gede umurnya dari kita fil haqqi ing dalam kebenaran bikhilafil umami bedani kelawan piro-piro umat asabiqati kang dingin. Nek umat biyen bocah cilik ora kena kritik, ora kena nolak, tidak boleh diterima pendapatnya. Umat dulu idza akhta'a nalikane salah sapa al kabiru wong kang gede lam yatajasar ora wani sapa akadun wong siji ala raddi ing atase nolak alaihi ing atase al kabir
fayasiru maka dadi opo khata'uhu salai al kabir iku syariatan syariat yuk malu kang den lakoni opo biha syariat fil kauni ing dalem alam semesta. Sumal tafata nuli noleh sapa asy-syekh Syekh Al-Maghribi ila Hamdan maring Hamdan wa qala lan ngucap sapa asy-syekh kul ngucap sapa sira ma ing barang indaka kang ana sanding sira faqala maka ngucap sapa Hamdan lahu maring syekh ma barang takulu kang ngucap sapa sira fi qauli syair ing dalam qaul syair min bakhril basit iyastaghisu bina aidza'iru yajidu minna muaqida izin zanuha karomu iyastaghisu nalikane parang jaluk tulung sapa sinas bina kelawan kita id yad'aru ya apa mbak iyad aru idyad aru yajidu set dal apa zal minna muakida izin apa izun itu izin muakida izin maknanya syair itu angel iya lagi sunalikane jaluk tulung sapa sinas bina kelawan kita idyad aru nalikane nacad sapa nas yajidu maka nemu sapa sinas minna saking kita muakida izin ing pira-pira panggonane kemulian zanuha kang utawi pae sesi ma'akid iku karomun kemulian fa innal istighosata maka temen satune istighosah iku innama yahtaju aing pestine butuh sapa si wong laha maring istighosah ba'dal khaufi ing dalam sawise wedi la qablahu ora ing dalam sadurunge khauf gini iyad aru nalikane wedi wae aja nacad nalikane wedi sapa sinas yajidu maka nemu sapa sinas wa ma utai barang qala kang ngucap ing mas sapa syafi'i wa yama iku al haqqu kang hak wa yasyadu lan nakseni lahu maring syair apa kalamul arabi wa yasyadu lan nakseni lahu maring Hamdan apa kalamul arabi kalame wong Arab fatabassama maka nuli mesem sapa asy-syekh ba'da wa farihalan bunga sapa syekh bidzalika kelawan mengkon-mengkonon kalamul arab wa qala lan ngucap sapa syekh sadaqta bener sapa sira ya waladi. Nah ini bait ini kan menunjukkan apa yang disampaikan oleh Hamdan tadi bahwa ketika ada dua syarat tetap berkekuatan hukum, tidak harus bolak-balik kata. Nah ini contohnya nih, iyastagisu syarat pertama, terus iyad aru syarat kedua, yajidu jawabnya. Nah itu setelah disampaikan, Syekh kata Hamdan, Nang kamu mau bicara apa? Silakan bicara. Syekh menurut saya ingat ada kalam bakarnya bakar basit itu iyastagisu iyad aru wajadu yajidu satu. Itu setelah disampaikan, Syekh itu al-man'us man'us maghribi yang begitu alimnya lalu tersenyum berterima kasih kepada anak kecil, menunjukkan dia tidak gengsi, tidak merasa dikalahkan, tidak merasa direndahkan dan tidak malu di hadapan santrinya. Beda karo kiai zaman saiki, gengsi itu masa kiai kalah karo santri. Terus wa qala sadaqta bener sapa sira ya waladi wa da'alan dongakaken sapa syekh lahu maring Hamdan. Qala ngucap sapa syekh Hamdan, walam akun lan ora nana sapa insun iku ahlan ahli liraddi maring norak illa annani angin temen satune insun iku donantu
Nyana insun annal imam Syafi'i temen satune Imam Syafi'i wa ya Imam Syafi'i ku alladzi wong harraka kang gerakaken sapa asy-Syafi'i lisani ing lisan insun bil kalami kelawan kalam. Syekh ngomong, apa Syekh Hamdani bocah cilik tapi cerdas juga ternyata. Syekhnya seneng dikasih dalil oleh anak kecil, lalu kata Syekh Maghribi, Masya Allah, kamu luar biasa nak. Tapi jawabnya apa Hamdan? Ya Syekh, saya bisa menjawab ini bukan karena saya, tapi semata-mata lidah saya, lisan saya digerakkan oleh syairnya Imam Syafi'i tadi itu. Coba, tawaduknya begitu anak kecil. Bukan saya Syekh yang nolak, bukan saya Syekh yang benarkan, yang membenarkan itu Imam Syafi'i yang punya syair tadi. Cuman saya, lisan saya digerakkan oleh Imam Syafi'i. Coba luar biasa itu. Makanya yang namanya kebenaran itu bisa menggerakkan orang, kebatilan juga bisa. Ma taqulu faqala lahu. Mana tadi? Walladzi kharraka lisani wa ma utawi apa suwiji-wiji iku aksana bagusaken apa mama ing barang kila kang den ucapaken apa mak mim bakhri tawil saking bakhar tawil. Lalu Syekh Maghribi mengatakan, sungguh luar biasa syair Bakhar Tawil ini. Wa kam min saghirin, kam pirang-pirang min saghirin saking bocah cilik, lahadhathu kang ngenani ing saghir apa inayatun kebenaran pitulung minallahi saking Gusti Allah, faktajat maka butuh ilaihi maring saghir sopwal akabiru piro-piro wong gede. Berapa banyak anak kecil yang diberi maunah, inayah, taufik, hidayah yang luar biasa oleh Allah, sehingga orang yang sudah gede pun, yang sudah profesional pun tetap butuh anak kecil. Jadi jangan menyepelekan orang lain. Walakin yang bagi